A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallaha summa istaqamu tatanazzalu alaikumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi puji dan sedalam syukur senantiasa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menguasai hari pembalasan, dan kepada kita semua diminta untuk selalu berserah diri kepadanya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang istiqomah di dalam beribadah. Istiqomah itu artinya teguh pada pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perintah tentang istiqomah ini, rambutnya langsung beruban. Artinya begitu beratnya pelaksanaan istiqomah ini yang akan diterapkan di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, istiqomah dalam beribadah itu adalah kita teguh dan terus-menerus melakukannya. Contohnya di bulan Ramadan ini, untuk meningkatkan ibadah kita ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, meningkatkan sholat kita. Meningkatkan sholat di sini artinya kita pada awalnya hanya mungkin melaksanakan sholat fardu saja, maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Apa yang kita tingkatkan selain sholat fardu? Yaitu kita meningkatkan sholat sunat kita. Ada yang namanya sholat rawatib. Sholat rawatib ini berfungsi untuk mengganti atau menutup semua kesalahan-kesalahan dalam sholat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat rawatib ini jumlahnya ada 12, yaitu 2 di waktu subuh, di awal subuh, kemudian 4 di waktu awal asar zuhur, dan 2 setelah sholat zuhur, kemudian 2 setelah sholat maghrib, dan 2 setelah sholat isya. Ma'asyiral muslimin, apabila kita melaksanakan sholat rawatib ini dengan istiqomah, dengan sesungguh-sungguhnya, maka Allah akan membangunkan rumah di surga untuk kita. Mendengarkan ini, para sahabat langsung semuanya istiqomah melaksanakan sholat rawatib ini sampai akhir hayatnya, tidak pernah meninggalkannya. Sebagaimana di awal tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita istiqomah di dalam beribadah, insya Allah apa yang menjadi perintah yang diperintahkan kepada kita akan kita laksanakan, dan kita akan mendapatkan ganjaran yang besar. Yang kedua adalah meningkatkan sholat. Yang kedua adalah meningkatkan membaca Al-Quran. Permasalahan di kita,
terkadang kita hanya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sesungguhnya Al-Quran itu bukan hanya kita baca di bulan Ramadan. Memang kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Tetapi di bulan-bulan lainnya hendaklah kita memprogramkan diri untuk selalu menghatamkan Al-Quran di setiap bulan kita. Bagaimana agar kita mudah menghatamkan Al-Quran, ma'asyiral muslimin? Yang pertama, kita harus membagi jumlah surah dan ayatnya. Apabila kita membaca 1 lembar saja di setiap sebelum dan sesudah kita melaksanakan sholat fardu, maka insya Allah kita akan menghatamkan Al-Quran. Kita yakin bahwasanya Al-Quran akan datang kepada orang-orang yang membacanya dan memahaminya, mentadabburinya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan membaca Al-Quran ini di setiap kesempatan kita, di setiap waktu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah meningkatkan infak kita di bulan Ramadan. Kita istiqomah untuk terus berinfak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau sholat itu ibadah untuk kita, puasa itu untuk kita, tetapi ibadah zakat atau ibadah infak inilah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena kita selalu memberikan hak-hak mereka, kemudian memberikan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka sesungguhnya Allah akan senang kepada orang-orang yang selalu memberikan bantuan. Ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada satu keluarga, ada istri dan suaminya yang pada awalnya hidupnya susah. Lalu kemudian dia menemui Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Ya Musa, tolong doakan agar aku tetap keluargaku menjadi orang kaya." Kemudian Nabi Musa alaihi salam mendoakan orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa mendoakannya, lalu kemudian Allah berkata, "Wahai Musa, aku kasih dia kekayaan, tetapi hanya dalam 1 tahun saja." Kemudian apa yang terjadi? Beliau, kedua suami istri ini mendapatkan 2 ekor kambing, 1 betina dan 1 jantan. Kemudian mereka memeliharanya dengan sesungguh-sungguhnya. Lalu mereka mendapatkan keturunan kambing yang banyak. Kemudian dijual, akhirnya dia menjadi orang kaya. Ketika dia menjadi orang yang kaya, menjelang 1 tahun itu, ternyata istrinya berkata kepada suaminya, "Ya suamiku, alangkah baiknya kalau kita mendirikan rumah singgah dan memberi makan siapa saja yang berhenti di rumah kita." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka melaksanakan itu dan memberi makan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang singgah dalam perjalanan dan musafir. Nah, dalam waktu 1 tahun itu Nabi Musa kaget. Setelah lewat 1 tahun, ternyata orang itu tidak kembali menjadi miskin, tetapi tetap menjadi orang yang kaya, bahkan kekayaannya berlimpah-limpah. Lalu kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mengapa orang yang kemarin miskin yang engkau janjikan hanya kaya dalam 1 tahun, ternyata dia tetap menjadi kaya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku malu kepada hamba-hambaku yang telah memberikan makan, memberikan rezekinya sebahagian kepada orang-orang, sementara aku adalah yang selalu memberikan rezeki kepada hamba-hambaku." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kita istiqomah di dalam memberikan rezeki kita kepada orang. Sebagaimana Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan dikatakan kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kamu memberikan hartamu yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita lihat banyak fakir miskin di negeri kita. Kemiskinan melonjak tinggi, di mana masyarakat susah untuk membeli beras, sementara mungkin kita termasuk orang yang berlebih, memiliki harta yang banyak,
maka hendaklah kita membagikan sebagian harta kita ini untuk orang-orang yang memerlukannya. Saudara-saudara kita di Palestina hari ini bisa saja makan rumput karena tidak ada yang mau dimakan. Tetapi kita senantiasa memberikan bantuan ke sana, dan insya Allah apa yang kita salurkan ke Palestina itu akan sampai ke sana. Kemudian yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah yang keempat, selalu kita bersyukur di dalam apa saja yang kita dapatkan. Apabila kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat itu kepada kita. Demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.